Shalom, nama saya Martinus Hendrik, dipanggilnya Martin. Saya sangat-sangat excited sekali hari ini. Akhirnya ada kesempatan untuk menceritakan pola pikir yang saya terima, yang berubah semenjak saya bersekolah di Charis. Oh ya, saya saat ini sedang berada di Charis Bible College level 2. Jadi singkat cerita mengenai latar belakang saya pengusaha di bidang konstruksi. Saya sedari kecil memang sudah bergereja, jadi sudah akrab dengan firman Tuhan. Lalu sampai di satu titik itu saya merasa ada keinginan lebih untuk mengenal firman Tuhan dan kebenarannya, dan sangat bersukacita sekali, nanti akan saya detailkan pada kesaksian saya. Sampai suatu ketika saya ketemu dengan Dr. Tami, beliau ada di level di Charis 2, dan akhirnya saya menerima undangan dari beliau untuk masuk, dan akhirnya saya menjadi murid di Charis 5 atau CJ 5. Jadi itu mengenai latar belakang saya. Lalu mengenai pola pikir yang berubah terhadap diri saya akan cerita before saya masuk ke Charis. Dan ini pada saat itu saya kan masih aktif di gereja gitu ya, cukup rajin pelayanan lah bisa disebut seperti itu. Nah dulu pada saat kami pelayanan tuh ada momen-momennya itu kita mengenal berbagai macam KKR. Ada KKR kelepasan, ada KKR kemakmuran, ada KKR kesembuhan. Sampai saya berpikir itu untuk sesuatu yang namanya kesembuhan itu mesti ada sesuatu yang wah dulu. Itulah di KKR, dan banyak terjadi kesembuhan itu di KKR gitu. Lalu selain saya berpikir tentang kesembuhan itu mesti ada diawali dengan sesuatu yang wah, saya juga dulu pada saat pelayanan itu ada namanya doa kesembuhan. Tapi memang pada saat itu saya tidak memiliki pemahaman firman yang kuat, sehingga ketika pada saat mendoakan orang nih, orangnya nggak sembuh, malu dong. Doain lagi nggak sembuh, malu lagi dong. Akhirnya saya berpikir, aduh nggak usah deh, nggak usah. Daripada banyakan malunya daripada sembuhnya. Dan akhirnya saya ada satu, mungkin ini bentuknya support, tapi saya sangat-sangat kuat sekali tertanam, yaitu mungkin belum waktunya Tuhan untuk menyembuhkan. Dan semenjak saat itu ya baiknya kita menunggu waktunya Tuhan, dan akhirnya ya tidak usah berdoa. Tunggu kapan waktunya Tuhan baru akhirnya doa kesembuhan itu dilayankan. Singkat cerita setelah saya bergereja tadi, akhirnya saya masuk ke Charis Bible College. Di situ pada saat itu saya level 1, dan di situ ada pengajarannya Barry Bennett soal kesembuhan. Dan ada satu ayat yang sangat kuat sekali itu tertanam kepada saya, itu di Markus 16 ayat 17 dan 18. Khususnya di ayat yang 18 itu. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya, dan di 18-nya dia akan menumpangkan tangannya ke atas orang sakit, dan orang itu akan menjadi sembuh. Saya sangat-sangat tertanam kuat sekali di yang 18. Bahwa di situ disebutkan syaratnya bukan saya mesti kudus, saya mesti suci, tunggu waktunya Tuhan. Tapi di situ syaratnya adalah percaya, dan memang di situ disebutkan tumpangkan tangan ke atas orang sakit dan orang itu menjadi sembuh. Itu persyaratannya. Dan saya mulai berubah pemikiran saya, berarti nggak mesti KKR. Berarti nggak mesti mengadakan sesuatu yang wah gitu sampai yang mau didorong, gitu. Baru terima kasih, tidak. Yang penting saya orang percaya dan saya melayankan kesembuhan, menumpangkan tangan dan terjadi kesembuhan. Nah singkat cerita akhirnya terjadilah masalah namanya penyakit HNP. HNP ini terjadi kepada ibu saya, di mana HNP ini adalah penyakit saraf kejepit. Tidak ada kuman, virus atau bakteri yang masuk kepada saraf, tapi memang saraf itu kejepit oleh tulang, entah karena kejadian apa gitu. Jadi ketika minum obat itu nggak sembuh, karena kan nggak ada kumannya, nggak ada virusnya, begitu. Nah sampai pada suatu hari ibu saya ke dokter, dan pada saat ibu saya ke dokter, jawaban dokter itu 50-50 Bu. 50-50 yang pertama cacat permanen, 50 yang kedua kursi roda.
berarti nggak sembuh. Begitu, ya datang ke situ juga nggak sembuh gitu. Nah terus yang lebih dulu saya sempat berpikir gitu, dulu itu ibu saya sempat menerima mujizat kesembuhan di persekutuan rohani kami dulu. Didoakan oleh hamba Tuhan yang senior dan memang dia sudah pelayanan lama. Dan saya kepikiran, wah ibu saya sakit lagi. Berarti kuasanya orang itu luntur dong. Kalau kuasanya orang itu luntur, apa kabar saya? Pelayanan lamaan dia, tua juga tuaan dia. Mungkin sakti juga saktian dia gitu. Kayaknya ini masalahnya udah pernah sembuh terus sakit lagi gitu loh. Saya sempat kepikiran akan hal itu. Nah, tapi saya seiring dengan berjalannya waktu, ini yang sangat luar biasa. Jadi dari pengajaran Barry Bennett dan dari Andrew Wommack, ini sangat-sangat memberkati saya sehingga pemikiran-pemikiran yang lama bahwa mesti KKR dulu baru terjadi kesembuhan. Mesti kudus dulu, mesti puasa dulu, mesti suci dulu. Sehingga saya layak dan akhirnya saya bisa melayankan kesembuhan kepada ibu saya. Nah, tapi semuanya itu sirna. Sebab yang di kelasnya Barry Bennett itu disebutkan satu ayat dan itu sangat membekas sekali kepada saya. Bahwa kuncinya percaya. Pada saat itu Martin tahu, tapi belum sampai kepada mindset percaya. Dan yang kuat lagi berikutnya adalah dari Andrew Wommack, dia memberi ilustrasinya sangat bagus sekali dan saya ingat sekali. Dia bilang begini, bahkan ketika kamu mendoakan orang dan orang itu menjadi sembuh, kamu mengambil kuasanya Tuhan dari surga dan mengalirkan kepada orang-orang di sekitar kamu. Pada saat itu ibu saya, kuasanya Tuhan kita ambil nih. Nggak mungkin Tuhan itu nanti lampunya jadi redup di surga gitu. Karena kuasanya diambil. Atau misalnya surga jadi gemetar gitu karena kuasanya diambil. Tidak ada ayat seperti itu. Dan bahkan yang Andrew Wommack bilang itu adalah karena belas kasihan Tuhan begitu besar, dia ingin melihat orang-orang di sekitar saya sembuh. Dan saya teringat sama ibu saya, iya Tuhan saya percaya. Dan ketika saya mengingat-ingat ayat tersebut, pola pikir saya berubah menjadi penuh dengan rasa belas kasihan gitu loh. Kok kalau misalnya saya bisa nggak tega ngelihat ibu saya sakit, apalagi Tuhan yang menciptakan ibu saya. Disinilah poinnya kenapa tidak saya mendoakan ibu saya. Karena kesembuhan ini syaratnya bukan ada momen khusus, tapi ketika saya percaya dan saya penuh dengan belas kasihan Tuhan, saya mendoakan dan saya menumpangkan tangan ke atas ibu saya, akhirnya terjadilah saya mendoakan, mah ayo kita doa. Gak ada yang, memang pada saat itu tidak ada seremonial yang gimana, mah kita doa yuk, aku percaya mama bisa menerima kesembuhan. Oke, saya juga ingat Andrew Wommack sempat bilang itu, aktivasi kuasa itu dengan perkataan mulut. Oleh karena itu, saya sambil berdoa, saya mengucapkan Markus 16 ayat 18-nya. Tetapi tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya dan ia menumpangkan tangan dan orang itu akan menjadi sembuh. Mama orang percaya, saya orang percaya, kita berdoa pada saat ini penyakitnya pergi, mama sembuh-sembuh. Apa yang terjadi? Seminggu kemudian ketika saya lagi di luar kota, nelpon sekedar saya hai sama ibu saya. Tanpa ditanya ibu saya bilang, Martin, mama udah sembuh. Sakitnya sudah benar-benar hilang total. Akhirnya mama sudah nyeram tanaman, hobi ibu-ibu lah. Terus sudah beraktivitas seperti biasa, sudah sehat, sudah pulih begitu. Saya sangat bersyukur sekali. Jadi pola pikir saya yang lama bahwa kita mesti melakukan ina inu. Tidak, percaya saja. Karena kasih karunia Tuhan itu lebih besar. Dan kasih karunia Tuhan itu untuk orang-orang di sekitar kita. Itu sangat-sangat mengubahkan pikiran saya yang lama dan saya sangat-sangat percaya betul bahwa bukan karena kebaikan kita. Tapi karena Tuhan yang mau orang-orang di sekitar kita baik dan kita orang percaya kita adalah saluran dari Tuhan untuk menyebarkan kebaikan dari Tuhan untuk orang di sekitar kita. Amin. Terima kasih. Demikian kesaksian dari saya. Shalom.